Nah ini waktu itu saya mengajak orang banyak sekali, ya tidak kurang dari 200 atau dari 200 lebih. Percuma luwung gento daripada aku melu sholat nang ora kanggo. Hartanya ya, hartanya sepertiga dari hartanya itu harus diserahkan ke sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Hendro Basrowi, asli dari Kediri, Jawa Timur. Namun mulai tahun 82 saya ditugaskan mubalek di Yogyakarta sampai saat ini. Bagaimana awal Bapak bisa masuk Islam Jamaah? Pertama, saya itu masalah Islam Jamaah saya yakin betul bahwa tidak ada lain yang untuk bisa masuk surga selain Islam Jamaah. Keyakinan saya itu benar-benar mendarah mendaging karena saya dari kecil ya, jadi saya itu dari kecil memang dari orang tua sehingga bisa mendarah mendaging sampai keyakinan saya itu kayaknya nggak ada yang lain yang bisa untuk masuk surga, itu nggak ada yang lain. Tapi setelah tahun 2020 Februari, alhamdulillah mas saya itu datang. Sidang, mas. Yaitu Pak Agus Mukhrisin datang. Dan saat itu diketahui oleh salah satu pengurus organisasi atau ya adalah itu, saya mau menemui dia nggak mau ikut. Ternyata yang namanya mas saya, Mas Agus itu ternyata sudah diketahui dia sudah keluar dari Islam Jamaah. Nah, setelah saya ditemui, alhamdulillah. Saya nggak tahu sebenarnya tujuannya apa mau menemui saya, tapi alhamdulillah saya dijelaskan tentang subhat-subhat masalah Islam Jamaah, yaitu tentang dalil-dalil yang doif itu dijelaskan. Semua dijelaskan kayaknya itu rasional dan logika, ya, ilmiah. Jadi sangat bisa diterima. Jadi alhamdulillah saya bisa menerima, saya sampai masa itu nerangke masalah ini sampai nangis masalah ini, sehingga yaitu saya alhamdulillah sejak itulah saya mulai hijrah, sehingga waktu itu terus hubungan dengan adik saya yang ada di Saudi sana, yaitu anak Pak Lek saya itu saya selalu di-share tentang subhat-subhat, terus juga sama Mas Agus itu juga di-share tentang subhat-subhat itu, sehingga makin yakinlah ternyata yang saya pahami sejak dulu itu ternyata hadis-hadis doif itu saya pakai, ya Allah, ini jadi ngeri. Jadi karena apa? Hadis-hadis yang doif untuk pedoman, untuk hukum, untuk dalil ini yang parah sekali ini. Jadi setelah ini saya baru tahu, terus saya pelajari terus tentang subhat-subhat ini. Jadi mulai itu terus dikirim buku-buku tentang dalil-dalil yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan rujukan-rujukan yang sesuai dengan para jumhur ulama itu. Soalnya itu. Seberapa militan Bapak dulu ketika masih aktif di Islam Jamaah? Sebenarnya saya itu benar-benar militan ya, karena yang namanya senior ya dari kecil, apalagi waktu saya di tes di Kertosono waktu itu ya, tahun 80-an itu saya sering kali berbaiat sama Pak Haji Nur Hasan, itu udah nggak bisa dihitung lah.
Setiap kali bertemu ada orang baiat itu saya baiat. Jadi benar-benar saya itu yakin dan dalilnya itu seakan-akan iya, ternyata tidak sesuai dengan rujukan-rujukan yang ada, yang sesuai dengan hadisnya. Jadi ternyata Quran itu rujukannya ada di dalam al-hadis itu. Jadi inilah yang saya tidak tahu tentang masalah rujukan-rujukan hadis kemarin itu waktu itu. Jadi Al-Quran itu untuk penjelasannya itu hanya istilahnya mangkul. Jadi kalau sudah mangkul itu seakan-akan itu dari Allah, Rasul, terus sahabat sampai ke saya, seakan-akan seperti itu. Ternyata yang saya tahu sekarang, ya Allah, sanadnya itu sampai sekarang itu saya belum menemui. Kalau Pak Haji Nur Hasan itu katanya punya sanad, tapi sampai sekarang ya nggak ada. Dan ini seandainya kita buka pondoknya mana, seandainya ya kita kan tahu toh sekolahnya di mana, seandainya sekolahnya di Gajah Mada ya, di UGM, itu seandainya ijazahnya hilang kan bisa toh dicari lagi di sana. Untuk mencari ijazahnya lagi yang baru kan bisa. Nah, mosok Pak Haji Nur Hasan itu sampai sekarang itu nggak ada buktinya sama sekali, sehingga inilah timbul keraguan, makin ragu ini. Jadi saya itu dulu keyakinan mantap, tapi karena ditanya orang-orang ini sanadnya mana, kan karenanya mangkul itu kan ada sanadnya. Nah, tapi sama sekali itu nggak ada. Itu kayaknya ada, saya dengar ada 4 ya, ada 4 itu. Terus saya pernah belajar Quran Waros itu juga sanadnya yang dari bacaan Waros itu dari orang Singapura kayaknya, insya Allah saya pernah belajar itu. Kalau hafaz ya ada dulu, tapi sanadnya sampai sekarang belum ada. Itu ya malah, jadi memang saya itu benar-benar mempunyai keyakinan waktu itu, benar-benar ya mendarah daging waktu itu ya. Bapak sebagai mubalik lama, apa yang Bapak rasakan ketika doktrin itu sangat dalam di dalam hati waktu tahun-tahun 70 atau 80-an, boleh diceritakan? Jadi masalah doktrin yang saya rasakan memang benar-benar mendarah mendaging itu tadi ya. Nah, itu saya seorang mubalik mulai tahun 80 saya sudah mempunyai gelar mubalik, yaitu punya ijazah mubalik. Waktu itu saya ditugaskan di Lamongan. Setelah itu saya ditugaskan di Yogyakarta, terus biasanya terbalik pondok lagi, terus tugas lagi diambil ke Yogyakarta lagi, tugas balik ke pondok lagi, tugas lagi ke Semarang. Nah, ini waktu itu saya mengajak orang banyak sekali ya, tidak kurang dari 200 atau dari 200 lebih, insya Allah 250-an orang yang saya ajak ke masuk Islam Jamaah itu. Jadi banyak sekali. Dan ini heran saya, setelah saya hijrah, saya itu pernah datangi orang satu rumah itu yang ngajak saya masuk ke Islam Jamaah itu, saya ajak ke sana, saya datang ke sana, terus saya ajak, tujuan saya mau saya jelaskan. Ternyata saya sudah di halamannya dilihat, Mas Basrawi. Setelah itu dia langsung pergi tanpa menemui biasanya, padahal biasanya itu dia kalau ketemu saya terus suruh masuk, disuguh wedang, suruh makan, pulang masih ada dikasih oleh-oleh, biasanya seperti itu dulu. Tapi setelah saya hijrah, saya sudah keluar dari Islam Jamaah ini, sudah beda dari teman-teman yang lain juga gitu, sudah lain. Terus lagi termasuk saudara-saudara saya sendiri ya, yang ini termasuk HP saya itu diblokir juga ya. Pernah adik saya itu stroke itu
kan sakit. Saya suruh anak saya suruh ke tempat omnya sana, menemui omnya biar jenguk orang sakit toh. Nggak mau ketemu. Akhirnya gimana? Ya udah nggak apa-apa. Aku punya rencana mau ke sana, tapi saya bawa temen ya cuman suruh nemeni aja. Nanti kalau saya datang, aku yakin dia nggak mau menemui toh. Akhirnya apa? Aku mau ketemu adik saya telepon teman saya yang dia kerja jadi tentara itu, dia di Lanut. Terus akhirnya saya ajak ke sana, mau ketemu RT, lurah dan sebagainya. Ternyata RT ini juga ini segolongan dia, jadi aku nggak mau menemui dulu. Akhirnya apa? Yang saya temui itu dukuhnya dulu. Setelah dukuh nggak ketemu, saya ketemu lurahnya. Terus disarankan ketemu Babinsa. Saya ke sana, tempat adik saya itu membawa tentara 2 dan polisi 1 itu. Akhirnya polisi dan tentara itu masuk duluan, setelah itu saya. Nah saya, ini Pak adik saya bilang gitu. Ternyata apa? Setelah saya ngomong-ngomong tentang agama sedikit, pertama saya bilang ini, wingi anakku rene kok ora tok temoni kepiye, tujuannya apik silaturahim kok ora tok temoni. Nah ini ternyata terus tak omong, pokoknya arepe mutus family dan sebagainya toh. Nah itu langsung dia terus wes ora mlebu. Ya udah seperti itu. Jadi sampai segitunya. Dan ini juga saya sendiri ya pribadi, karena saya asli dari Kediri. Saya keluar dari rumah itu saya nggak bawa apa-apa, beneran nggak bawa apa-apa. Di rumah mana? Ya karena juga saya di rumah di Yogyakarta sini ya, di Yogyakarta sini saya punya rumah dari saya membangun dengan istri saya. Karena istri saya sudah nggak mau dengan saya keluar sama sekali, saya nggak bawa apa-apa. Terus yang di Jawa Timur sampai sekarang saya nggak mengusik juga sampai sekarang. Jadi aku sampai sekarang lebih banyak saya yang mengontrak-ngontrak daripada saya ngusik yang ada di sana. Mudah-mudahan aja mereka sadar, jeleknya gini, mereka itu nggak mau denger, nggak gelem ngrungokne. Seandainya diajak diskusi mau, insya Allah saya yakin dia bisa menerima. Tapi permasalahannya itu dia itu nggak mau dengerin masalah ini. Jadi nggak mau diajak diskusi itu nggak mau, sehingga ya ini mereka taunya seperti saya dulu, keyakinannya ya seperti saya dulu. Saya pulang ke Jawa Timur, saya nggak ke tempat saudara-saudara yang masih ada di sana, enggak. Jadi aku tetap ini malah ke Nahdien, saudara-saudara yang saya yang Nahdien itu. Boleh diceritakan Pak, apakah benar anggapan bahwasanya kalau menganggap hartanya orang di luar jamaah itu halal dan semisal itu, karena Bapak kan sebagai mubalik senior lah istilahnya, bagaimana menurut? Ya kalau diceritakan masalah itu, waktu dulu saya kan pernah mondok di Gading ya. Tahun berapa? Sekitar tahun 70-an berapa ya, agak nggak begitu ingat ya. Ya sekitar 75 insya Allah. Saya mondok di Gading, yang Jombang ya, Perak Jombang, Gading Mangu Perak Jombang. Saya di pondok di sana dulu, pernah pondok di sana. Itu teman-teman saya ya, biasanya saya itu karena saya paling kecil, saya disuruh di masjid karena dianggap harta selain golongan saya itu halal, sehingga anak-anak tuh bengi wes cari makanan, kadang bawa salak. Saya itu terus tidur di masjid toh, itu sudah dibawahi salak, kadang makanan apa, kadang-kadang gini malahan di warung itu anak-anak itu ya, di warung itu gini, jadi makan kadang-kadang habis 1, habis 5, kadang-kadang aku 2. Itu biasa. Warungnya bukan orang jamaah? Bukan,
itu warungnya warung mereka ya, bukan orang Islam jamaah, bukan. Jadi karena itu warungnya bukan untuk orang Islam jamaah, sehingga kami waktu itu ya sama teman-teman semuanya, karena mempunyai keyakinan selain golongan saya itu semuanya halal ya, halal. Jadi ya gimana, biasanya makan 5. Pernah saya itu gini, teman-teman itu pada ke warung, saya juga ke warung, tapi orang warungnya itu nggak kenal saya. Terus anak-anak di situ pesen apa itu nggak diladeni, pesen es, pesen ini nggak diladeni. Terus akhirnya anak-anak itu sudah pada pergi, ibunya ngomong sama saya, "Mas, jenengan saking pundi?" "Oh, kula saking Kediri." "Niku wau bocah-bocah niku wau saben kula tinggal mlebu ngoten niku mungkin entek barang kula mboten oleh duit. Jadi biasane mangan dan niku jenengan ngertos dhewe to niku wau. Niku mangan pinten mboten nanten barangnya kula hitung semoten kok sakniki muni ngakune mung siji, lha niku kula nggih mendel mawon." Nah itulah. Jadi mereka itu menganggap apa harta mereka itu halal, dan saya tahu persis, kenal orang-orang yang di dalam penjara ya, ada itu orang karena dia mencuri, karena dia ini dan itu, ada itu karena menghalalkan hartanya orang lain yang selain golongannya itu. Kalau Bapak sendiri pernah ketemu langsung dengan pendiri Islam Jamaah? Alhamdulillah, karena saya dilahirkan tahun 65 dan bapak saya temui sejak itu sudah jadi mubaligh ya. Jadi saya sejak kecil bapak saya sudah jadi mubaligh, makanya saya tahu persis siapa pendirinya, dan saya berbaiat langsung itu berkali-kali yang namanya Haji Nur Hasan. Ya waktu itu saya merasa bangga dan merasa benar sendiri, karena apa? Saya ketemu langsung sama Pak Haji Nur Hasan itu yaitu orangnya kayaknya berwibawa. Dia kisah-kisah atau cerita-ceritanya itu ya kayak wali gitu. Jadi memang gimana ya, kayak nggak ada yang lain deh. Kisah-kisahnya itu bener-bener kayak seorang wali beneran gitu. Jadi kisahnya seperti itu, sehingga saya yakin inilah yang membawa untuk masuk surga ya, cuman ini. Kalau dulu-dulu sebelum itu kayaknya nggak ada yang seperti ini, dan dalil-dalil itu pas sekali dan benar-benar seakan-akan ya benar memang. Seperti contoh ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, jami'an ini di mana nih jamaah? Nah, ini kan nggak sesuai dengan rujukan hadis-hadis, dan itu nggak benar-benar nggak pas ya. Jadi jami'an di mana? Terus itu didukung dengan dalil la islama illa bil jamaah, itu ucapannya Umar. Terus itu hadisnya dhaif maudhu, jadi murokab ya. Jadi hadisnya itu bisa dikatakan hadis itu palsu. Ini untuk sandaran hukum masalahnya. Jadi aku waktu itu yakin bener-bener inilah yang benar. Seakan-akan la islama illa bil jamaah wala jamaata illa bil imarah wala imarata illa bil bai'ah wala bai'ata illa bit ta'ah. Seakan-akan dalil itu beneran. Ternyata setelah saya tahu ini dalil-dalil ini, ya Allah, hadis ini dhaif murokab maudhu. Nah, ini boleh diceritakan Pak satu atau dua kisah yang menurut Bapak waktu itu sangat mengherankan tentang pendiri Islam Jamaah? Ya ada. Itu yang pendirinya, yang Pak Haji Nur Hasan itu waktu itu. Yang menceritakan siapa? Saya tahu sendiri. Waktu itu ada pas manten ya, ada mantennya anaknya ya, insya Allah di Kertosono waktu itu, di Kertosono. Waktu manten itu yang datang itu ada dari bintang film itu Ida Royani dan Benyamin waktu itu. Tahun berapa ya, 78 Pak ya, sekitar itu ya Pak ya.
insya Allah kalau nggak 77 ya, tahun 77 ya, itu Daryani dan Benyamin itu. Saya itu malam cari ular sama bapak saya, sama temennya ada berapa orang, 3 orang atau berapa, itu dapat banyak sekali ularnya itu untuk pencaan waktu itu. Bapak jadi penerobos pusat. Oh iya, bapak saya memang mau balik, terus akhirnya diangkat menjadi penerobos pusat dan diteruskan dengan anaknya ya mas saya itu. Nah terus waktu itu, waktu pencaan itu yo anak yang apa gulung-gulung neng risalah, gulung-gulung neng beling, ida beling, terus itu duri ya, duri salah. Iya, duri salah. Terus beling juga, terus ini Pecahan kaca. pecahan kaca, terus apa dibleki lumpang. Tahu lumpang? Lumpang itu apa jenis batu yang biasanya waktu itu untuk numbuk padi. Ya, untuk numbuk padi itu biasanya kan sekarang kan diseleb ya, diseleb jadi beras itu loh. Ditindih. Ya. Bukan ditindih, ngangkat batunya itu berapa 3 orang atau 4 orang ya, itu ngangkat batu panggul gini, setelah sampai atas dibruk nih itu, nggak apa-apa itu. Bapak melihat sendiri. Saya melihat sendiri, ya memang aku diajak ke sana, itu diantara kesaktiannya itu. Dan kalau yang lain cuman kisah-kisah ya ceritanya, tapi akurat ya yang saya terima itu karena orang-orangnya yaitu yang saya temui yaitu. Jadi kisah-kisahnya termasuk apa ya, dia pernah katanya ketemu orang itu apa kelapa itu disuruh diturunkan ya, kelapa diturunkan, dipedade atau apa itu turun, terakhirnya apa ada yang beluluk katut terus ya itu dikembalikan, itu dia nggak bisa mengembalikan, terus dia yang mengembalikan naik atas itu katanya di antara kesaktian. Jadi saya itu yakin bener seakan-akan itu dia itu waliullah, nggak ada lain. Terus lagi waktu berasnya habis ya, waktu berasnya habis dia sholat 2 rakaat, setelah itu kok belum penuh, dilihat itu ada apa, sudah ada belum berasnya, nggak ada mbah. Oh terakhirnya sholat lagi kan, oh ternyata ada gambar mentol setrika itu ya, setrika akhirnya dikeluarkan, dia sholat 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat itu apa beras dilihat, tempatnya dilihat itu ada berasnya. Wah hebat ini, berarti tambah mantap itu, keyakinan saya itu makin mantap ya. Itu terus lagi gini, saya tuh pernah mengantar orang apa dia berdosa karena zina ya, pernah saya antarkan tapi bukan Pak Haji Nur Hasan, ini anaknya yang pertama yaitu Haji Suwe Abdul Dhohir. Itu saya mengantarkan orang zina, setelah itu diberi kafaroh, saya aturkan, Pak ini punya dosa yaitu dosa zina, ini untuk kafarohnya apa, das ini sudah menyatakan tobat. Nah, ini kafarahnya apa? Diberi kafarah yaitu disuruh istighfar berapa ribu setiap hari. Setelah itu hartanya 1/3 dari hartanya itu harus diserahkan ke sabilillah. Nah ini saya nggak tahu waktu itu apa pakai dalil apa itu. Mungkin kayak ada 3 orang yang tidak diakui oleh Kanjeng Nabi itu waktu dia ngeri perang itu ya. Ngeri perang itu kan ada yang ngeri itu 1/3 hartanya kan suruh menyerahkan ke sabilillah. Nah, tapi mungkin mengadopsi dalil ini mungkin ya. Jadi di sana itu memang ini suruh tobat itu, suruh setelah itu harus kafaroh. Saya sering kali ya, jadi uang. Iya pakai uang. Jadi setelah saya kesalahan apa ya, contohnya ya naik kendaraan tidak punya SIM. Nah ini harus tobat kalau mengakui dosa ya. Nah ini ya memang tobatnya kepada Allah, tapi ya disaksikan dengan oleh bapak imam. Nanti biasanya langsung dikasih uang berapa itu, nanti kalau kurang disuruh nambah, disurati lagi kafarohnya sekian gitu. Nah
Itu beberapa kali saya itu saben tobat saben tobat itu suruh kafaroh seperti itu. Lah saya itu yang ngantar orang zina itu dikafaroi itu setiap harinya harus istighfar ya, kalau itu wajar lah. Tapi suruh kafaroh bayar sepertiga dari hartanya. Yang saya jumpai itu. Boleh diceritakan detik-detik Bapak dikeluarkan dari Islam Jamaah ketika sudah berubah kepahaman dan sampai akhirnya keluar? Sebenarnya saya nggak dikeluarkan ya. Jadi mereka itu saya keluar sendiri karena waktu mas saya itu datang, ada salah satu pengurus yang tahu. Daerah mana Pak? Ya, saya di daerah Jogja 3. Karena kalau saya boleh ngomong ya, jadi kepengurusan dalam Islam Jamaah itu ada istilah amir pusat, amir daerah, amir desa, amir kelompok itu. Nah, saya waktu di daerah Jogja 3 itu mas saya datang ke tempat saya, terus ya ini karena sama saya sudah diviralkan, sudah semua tahu kalau mas saya itu, Mas Agus Mukhlisin itu sudah keluar dari Islam Jamaah. Nah, akhirnya apa? Orang itu melihat kayaknya saya diviralkan kayaknya. Jadi udah pada tahu. Akhirnya apa? Saya terus ya langsung aja, saya nggak mau menemui siapa-siapa, saya sudah pokoknya keluar gitu aja. Jadi saya nggak pamitan juga apa-apa, dan mereka sudah tahu kalau saya sudah keluar. Buktinya apa? Setiap saya nemui orang ya, saya nemui orang, dia sudah tahu. Jadi tapi alhamdulillah ada beberapa orang yang saya temui, alhamdulillah dia hijrah. Saya jelaskan alhamdulillah. Dan ini mohon juga karena belum dia masih di dalam, jadi dirahasiakan. Masih bunglon Pak? Ya masih, setelah jadi bunglon ya. Jadi ini itu. Apa perasaan yang Bapak rasakan ketika sudah keluar dari Islam Jamaah dan bergabung dengan umat Islam lainnya? Alhamdulillah. Ini setelah saya keluar, saya tahu yang Islam yang sebenarnya ini, alhamdulillah. Kayaknya dada ini sesek ya. Sekarang itu jadi longgar ya Allah, kepenake Islam ki koyo ngene. Ora kudu persenan ya Allah. Ora kudu pengajian kudu teko seminggu kudu 2 kali, ora kudu tobat nulis surat tobat ya Allah. Kepenak banget. Jadi saya ngaji, kalau sekarang ya aku ngaji itu enak banget. Kadang-kadang alhamdulillah sekarang saya di mana-mana diterima, di Nahdien juga diterima, di Muhammadiyah juga diterima, alhamdulillah. Jadi mereka tuh gimana ya, malah ada belas kasih sayang sama saya gitu. Jadi Bapak juga cerita juga Pak tentang masa lalu juga. Gimana? Cerita tentang kalau mantan Islam Jamaah gitu. Tentang masalah Islam Jamaah gitu. Ke teman-temannya. Oh, ya. Jadi setelah saya hijrah ini alhamdulillah setiap ketemu orang ya saya lihat-lihat dulu ya, biasanya lihat-lihat. Karena apa? Saya kan kerjanya saya keliling. Waktu itu ada satu orang yang membuat masjid, tapi hanya 4 orang atau 5 orang itu. Ya saya tawari, saya jual kacamata, saya tawari. Setelah itu saya ngomong, sebenarnya saya itu Islam Jamaah, saya sudah keluar. Langsung dia tunjuk hidung gini, berarti kamu sakit hati ya? Masya Allah, ternyata orang-orang yang keluar ini tuduhannya orang yang sakit hati. Masya Allah, dah saya itu sakit hati apa? Berarti dia orang Islam Jamaah. Gimana? Berarti orang tadi itu orang Islam Jamaah. Iya, ternyata dia orang Islam Jamaah. Itu akhirnya apa? Karena kacamata sudah dibeli dan sudah dikasih uang, aku terus ya udah wes aku pamit. Aku ngomong-ngomong ke ragatok, dan masalah aku naik kesempatan ngomong masalahnya. Jadi yaudah, wes kono minggat tuh.
Ya udah, aku terus pergi. Nah makanya setiap saya ketemu orang itu saya ngomong, kalau terutama di masjid ya, saya ngomong saya aslinya Alam Jam, alhamdulillah dia merangkul saya, dia malah pernah saya juga jadi ini narasumber ya, pernah di Masjid Prambanan juga pernah, terus di lingkungan Prambanan ya, ada 2 masjid yang saya diundang untuk jadi narasumber itu pernah juga. Ya tentang kesesatan yang saya jalani, ya Islam jamaah yang saya jalani dulu, saya jelaskan semuanya. Ada banyak pertanyaan. Terus yang ini, yang saya nggak habis pikir gimana. Saya juga waktu itu memang saya meyakini bahwa Islam jamaah itu yang paling benar, sehingga orang-orang yang masih di dalam Islam jamaah itu juga meyakini Islam yang paling benar, sehingga dia keluar ya, sudah istilahnya sana itu bledong ya, sudah keluar dari Islam jamaah, tapi dia nggak mau sholat, dia nggak mau ikut sana ikut sini, nggak mau. Karena apa? Percuma luwung gento daripada aku melu sholat nang ora kanggo. Nah sampai segitunya. Nah waktu itu saya ketemu seorang mubalek. Seorang mubalek itu dia sudah tatoan, pakai tato, ada tatonya, saya lihat sendiri. Saya panggil, saya karena waktu itu habis Jumatan, itu ada orang jual sate, dia ngomong, oh tukang parkirku kayak Islam jamaah kayak ning ora gelem salat ngono. Mergane ya mbah tak jak salat tak benanu ki ora tau gelem. Nah ini karena dia nggak mau salat, ini Pak saya jelaskan, dia masih mempunyai keyakinan kalau sholat selain di Islam jamaah itu percuma, nggak ada apa-apanya, tetap neraka Pak, nggak kanggu itu. Terus akhirnya apa? Saya jelaskan, saya datang ke sana, saya ketemu, terus saya ngomong, Mas balik ya, no, kok tahu? Itu karena saya sudah dibilangi dulu sama tukang satenya itu, ya sudah bilangi itu Islam jamaah itu. Terakhirnya saya itu langsung saya jelaskan, nah kok keluar dari jamaah ngapain? Sakit hati Pak, saya beneran itu sama pengurus-pengurus saya tuh nggak cocok, saya terus keluar. Nah terus keluar, saya kira orang nggak sholat nggak apa-apa. Enggak Pak, daripada saya percuma salat itu percuma kalau enggak ada. Terus saya jelaskan, alhamdulillah. Dan mulai sekarang insya Allah dia sudah mulai belajar sholat lagi. Alhamdulillah. Iya di Jogja ini. Iya, alhamdulillah. Dan ini mau saya temuin lagi insya Allah karena saya kasihan ya orang keluar dari Islam jamaah karena keyakinannya yang benar itu, sehingga kalau sudah keluar, kalau sholat nggak kagum, lebih baik gendro itu tadi loh. Iya nggak sholat, nggak mau apa-apa. Memang benar itu, sampai tatoan, sampai celananya sudah ini. Karena dalam Islam jamaah kan celananya harus di atas mata kaki kan. Nah itu sudah enggak. Berarti pokoknya udah bebas gitu, hidupnya udah bebas. Terus saya bilang gini, nah sekarang dengan keluargamu, ya keluarga masih sana. Dan istri, oh enggak, kalau istri saya NU, ya enggak masalah toh. Saya bilang gitu, enggak masalah. Siapa wahai orang Islam itu enggak masalah. Saya bilang, udah mau dimulai besok, dimulai salat. Saya bilang gitu. Alhamdulillah, mulai itu insya Allah, dan sampai sekarang mudah-mudahan dia istiqomah. Itu insya Allah. Terakhir, pesan dan nasihat yang pertama untuk pengurus Islam jamaah, yang kedua untuk mubalek, yang ketiga untuk orang awamnya Islam jamaah. Pesan saya kepada semua yang masih ada di dalam ini, sungguh kalau kalian semuanya mau mendengarkan diskusi, membuktikan, jangan mengatakan saya punya emas 24 karat tapi ora oleh dites. Gimana kira-kira? Jadi seandainya kalian punya barang ini asli, ini original, tapi semua orang nggak boleh tahu, pokoknya tukunan iki, kira-kira gimana? Mau nggak beli?
Jadi kita harus membuktikan kebenaran itu apa. Ya kita diskusikan, kita tanyakan dalilnya mana. Karena apa? Di dalam Islam jamaah itu yang pertama ini, dia tidak belajar mustalahul hadis. Apa itu? Yaitu untuk mengetahui yang membawa hadis-hadis itu atau sanad, ya, yang membawa hadis-hadis ini hadis ini doef atau sohe atau hasan, ini diketahui dari mustalahul hadis itu. Makanya kalau dalam LD itu hadis doef, hadis opo, dia tuh nggak tahu sama sekali. Iya, karena saya rasakan sendiri, saya itu senior ya. Saya sejak kecil itu sampai tua, karena umur saya sekarang udah 58 berjalan ini. Jadi saya itu, setahu saya itu mangkul itu hanya mangkul mendengarkan dari guru, terus nulis, dijelaskan, ditulis, cuman itu saja. Jadi penjelasan ini hadisnya doef dan tidaknya nggak tahu sama sekali. Berarti di Mubalik Islam Jamaah nggak pernah belajar mustalah hadis, usul fikih gitu, nggak pernah? Nggak pernah, nggak ada ajarannya itu, nggak ada. Apalagi tentang tauhid, walaupun ya sebenarnya itu Quran hadis sudah mencakup, fikih tauhid itu sudah mencakup sebenarnya. Tapi kalau tidak diperdetail ya, tidak dirinci, kita itu kurang bisa memahami masalahnya. Ya, ini beneran masalah tauhid ini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang la ilaha illallah itu aja, ya. La ilaha illallah ini kalau diartikan panjang sekali, tapi ini belum pernah diuraikan oleh ajaran saya Islam Jamaah waktu itu. Tentang fikih, tentang aturan-aturan agama itu ya taunya ya mangkul gitu aja, agar mangkul wes paling bener, paling top, ya lainnya salah gitu. Jadi itulah. Terus pesan saya kalau memang benar tenanan ya, kalau memang Islam Jamaah itu benar, mari kita buktikan, mari kita diskusi, jangan sembunyi-sembunyi, jangan delik, kita ngomong, kita bukan adu argumentasi, bukan ya, tapi kita itu diskusi bagaimana baiknya. Kalau memang benar, saya ikut. Saya itu alhamdulillah, yang keluar ini bukan orang bodoh-bodoh kok. Yang keluar itu para mubalek itu banyak sekali, dan ini orang-orang yang berpendidikan juga. Ya, ada yang S1 ya, mulai SD, SMP, SMA, S1 sampai juga ada profesor dan lain-lain ya. Ini banyak sekali yang keluar ya. Jadi masalah orang-orang yang keluar ini bukan orang goblok-goblok, intinya gitu. Ayo kita diskusikan ya, jangan sampai kita itu menyesal di akhir nanti. Karena apa ya, kalau kita menganggap kita ini yang paling benar sendiri, ya udah ya, kita sudah menganggap, kata wayah sabuna annahum muhtadun, mereka yang menghamba setan aja sudah merasakan dia itu mendapatkan petunjuk, apalagi dasarnya wis Quran hadis. Seakan-akan itu benar sendiri, tapi Quran hadis itu urung sempurna. Karena apa? Ya hanya itu saja. Mana sanadnya? Hadis Baihaqi, Muwatta dan lain-lain, mana? Sampai sekarang saya belum menemukan. Dan itu ada kadang-kadang ada kan di dalam Islam Jamaah itu ada himpunan ya. Itu ada tertera dari Al-Baihaqi, Ad-Darimi dan lain-lain lah ya, banyak itu. Tapi nggak pernah dikaji. Nggak, itu yang saya kaji itu Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, diurutkan dari dulu itu pertama Bukhari ya, terus Nasai, terus dan seterusnya itu. Saya kaji semuanya itu sampai akhir itu. Nah ini yang namanya Muwatta, hadis itu nggak semuanya ada sanadnya itu. Masya Allah, yang katanya musnad mangkul, musnad mutasil itu sambung sampai Rasulullah SAW, tapi sanadnya nggak ada sampai sekarang itu. Lain meyakini bagaimana? Jadi intinya apa? Kurang
Menerangkan masalah jamaah itu yang menulis dalam surat dalam hadis Tirmidzi itu ada kok. Ada dalam hadis Tirmidzi. Insya Allah kalau nggak salah yang hadis aslinya ya halaman 315. Tapi karena dia dalam Islam jamaah itu mencetak sendiri. Di situ ada tulisan di penjelasannya dari Imam Tirmidzi. Al jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Jamaah itu ya sesuai dengan atau mencocoki dengan sunnah. Intinya apa? Cocok dengan Quran dan hadisnya, sesuai dengan perintah Nabi, sesuai dengan sunnah Kanjeng Nabi. Itu walau kunta wahdaka gitu. Jadi al jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Senajan to walaupun engkau sendiri itu juga jamaah karena apa? Amalannya sesuai dengan sunnah. Nah itu yang namanya jamaah itu dalam pengertian dalam Islam jamaah itu bukan manhaj tapi apa? Struktural. Yang namanya jamaah itu ada amir yang dibaiat dan jamaah yang baiat itu harus mentaati dengan sami'na wa ata'na mastata'na. Dulu itu saya, waktu baiat itu berkali-kali baiat saya mengucapkan sami'na wa ata'na mastata'na. Ini bayak tuka sami'na wa ata'na mastata'na itu. Cukup sekian YouTube. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Karena apa? Dengan semua yang saya sampaikan ini mudah-mudahan mereka sadar dan Allah membuka hatinya sehingga Allah memberikan hidayah pada kalian semuanya yang masih di dalam. Dan perlu diketahui kalian semua itu sebenarnya tentang ilmu itu masih bagaikan katak di dalam tempurung, bagaikan ikan di dalam akuarium. Nanti kalau kalian semua sudah melompat dari situ, insya Allah tahu ilmu yang sebenarnya. Ternyata yang saya ketahui ilmu itu Masya Allah sampai sekarang itu saya merasa bodoh sekali. Dan saya yakin saya harus mencari ilmu lagi. Ini yang saya, karena apa? Banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan jumhur ulama ya. Jadi ulama-ulama itu sudah menukil dari hadis-hadis semuanya. Jadi pengertian Quran dan hadis itu sudah dari sananya. Kita nggak perlu menguraikan nggak perlu menerangkan lagi. Jadi sudah ada penjelasannya di situ ya. Insya Allah di dalam Bukhari, Muslim itu semua ada sarah-sarahnya, itu perlu dibaca. Nah, kami dalam Islam Jamaah itu nggak pernah itu dijelaskan, nggak pernah itu dibaca, sehingga yang saya sampaikan tadi al jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdaka itu kayak citaannya sana itu nggak ada, itu dihapus karena apa? Katanya membingungkan jamaah. Padahal itu penjelasan dari yang menulis sendiri. Insya Allah itu semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.